Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, kali ini di video pembelajaran tentang kecerdasan buatan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar dari searching ya, atau teknik pencarian. Nah, kalau Anda lihat di layar Anda, di sini ada beberapa gambar ya. Gambar yang pertama. Oke, jadi gambar yang pertama ini merupakan gambar masalah pathfinding gitu ya, di mana Anda diminta untuk mencari rute yang terbaik atau tercepat dari satu titik ke titik yang lain. Ya. Ini adalah satu masalah yang bisa diselesaikan dengan menggunakan teknik searching. Kemudian di sebelah kanan ini Anda melihat gambar sliding puzzle ya, suatu permainan di mana kita diminta untuk mengurutkan angka-angka yang ada di dalam papan permainan ini mulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi untuk melakukannya kita hanya diperbolehkan untuk menggeser satu angka baik itu secara horizontal maupun vertikal. Seperti itu. Nah, sliding puzzle ini juga merupakan salah satu permasalahan yang bisa juga diselesaikan dengan menggunakan teknik searching. Yang ketiga, ini ada Rubik ya. Satu permainan berbentuk kubus dengan sisi 6 di mana Anda diminta untuk mencocokkan warnanya. Jadi, ketika kubus ini nantinya warnanya seragam, jadi sisi atas warnanya misalkan putih semua, sisi kanan warnanya kuning semua, kiri biru semua, dan seterusnya, maka permainan itu dianggap selesai. Nah, ini juga bisa diselesaikan dengan menggunakan teknik searching. Dan yang gambar terakhir ada permainan catur. Permainan catur ini juga sama. Anda diminta untuk mengalahkan raja lawan atau skakmat dengan ada beberapa pion-pion yang disediakan di sini dengan rule yang berbeda-beda. Misalkan kalau raja hanya bisa berjalan satu kotak secara apa 8 arah mata angin, kemudian kalau kuda jalannya L, kalau benteng jalannya vertikal horizontal dan seterusnya. Nah, ini juga pada dasarnya bisa kita selesaikan dengan menggunakan teknik searching. Oke. Nah, searching dalam artificial intelligence itu pada dasarnya seperti apa? Oke. Metode searching itu adalah merupakan satu metode yang bisa digunakan untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Nah, tapi tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan menggunakan metode searching. Lebih tepatnya bukan bisa nggak bisa ya, tapi efisien atau tidak gitu ya. Nah, suatu permasalahan itu dianggap cocok untuk diselesaikan dengan menggunakan metode searching kalau permasalahan itu memiliki 3 hal sebagai berikut. Yang pertama adalah ada start state-nya, titik awalnya di mana. Kemudian ada goal state-nya, goal state-nya itu di mana. Dan yang terakhir ada state space-nya. Jadi harus ada titik awalnya, titik akhirnya, dan juga harus ada ruang keadaannya. Maaf. Kita ambil contoh misalkan kasus yang ini sliding puzzle ini tadi. Start state-nya di mana? Start state-nya atau titik awalnya adalah ya kondisi di mana angka-angkanya tidak terurut seperti ini. Goal state-nya adalah kondisi di mana angkanya sudah terurut. Dan semua langkah yang bisa dilakukan oleh player itu dinamakan sebagai state space, ya, ruang keadaan. Kalau untuk pencarian rute ini Pak, pathfinding ini, start state-nya adalah titik ini, yang warna hijau. Goal state-nya adalah yang warna merah. State space-nya adalah ya semua rute, semua jalan yang bisa diambil dari titik awal untuk menuju ke titik akhir. Itu namanya adalah state space. Seperti itu ya.
Nah, kita dari tadi bicara tentang state dan state. Mungkin Anda masih bingung. Sebenarnya state itu sendiri itu apa? Di sini dikatakan bahwa state adalah semua kondisi atau kemungkinan yang tersedia untuk menemukan solusi. Itu namanya adalah state. Ya, segala keadaan, segala kemungkinan yang tersedia. Akan tetapi, Anda harus paham juga bahwa yang dinamakan dengan state itu dia apa istilahnya? Yang dinamakan dengan state itu dia terikat dengan rule atau terikat dengan peraturan. Ya, sebagai contoh, misal dalam kasus catur seperti ini, ya, dalam kasus catur seperti ini, kalau misalkan sudah ada rule-nya bahwa kuda itu jalannya secara L, ya state-nya hanya seperti itu, kuda jalannya secara L. Nggak bisa tiba-tiba kuda itu uh, putar balik di luar dari apa area 8 kali 8 ini atau dia loncat dari sini langsung ke sana, itu nggak bisa. Jadi state space itu dibatasi oleh rule atau aturan yang melekat pada permasalahan tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan state space. Oke, sekarang kita coba ke langsung contoh kasus ya. Ini kita namakan sebagai water jug problem. Oke, misalnya contoh kasusnya kayak gini. Saya punya 2 buah galon ya, anggap aja ini galon. Ada galon A, ada galon B. Galon A isinya adalah 4 liter air, galon B isinya adalah 3 liter air. Kemudian di sini ada keran air yang bisa mengucurkan air untuk diisikan ke galon A dan galon B. Pertanyaannya simpel, gimana caranya kita bisa mendapatkan tepat 2 liter air di galon B hanya dengan menggunakan 2 galon ini saja, ya, tanpa perlu bantuan alat yang lain, timbangan atau mungkin apa gitu, nggak perlu, cukup dari 2 galon ini saja bisa nggak saya mendapatkan tepat 2 liter air di galon B. Caranya gimana? Oke, caranya sebenarnya simpel ya. Yang pertama adalah galon B kita isi air sampai galon B penuh. Oke, berarti karena galon B tadi itu volumenya 3 liter, maka ketika galon B saya isi air secara penuh, maka sekarang di galon B terisi air sebanyak 3 liter, gitu kan? Berikutnya, semua air yang ada di galon B saya tuang atau saya pindahkan ke galon A. Galon A tadi kan volumenya 4 liter. Nah, maka ketika 3 liter air saya pindahkan ke galon A, masih ada sisa. Ya. Jadi di galon A isinya adalah 3 liter air. Berikutnya, galon B saya isi lagi penuh air. Berarti sekarang baik galon A dan galon B sama-sama berisi 3 liter air. Dan yang terakhir, galon A saya tuang atau galon B saya tuang airnya ke galon A sampai galon A penuh. Tadi kan di galon A isinya hanya 3 liter. Ketika air di galon B saya pindahkan ke galon A, maka sekarang isi dari galon A adalah 4 liter dan berapa sisa di galon B? 2 liter. Gitu kan? Itu adalah cara untuk mendapatkan tepat 2 liter air di galon B. Ini caranya, langkah-langkahnya. Terus yang mana Pak yang disebut sebagai state? Ini semua adalah state. Kondisi ketika galon A masih kosong, galon B isinya air 3 liter, itu disebut sebagai state. Ini juga state. Ini state. Ini juga state. Artinya adalah semua kemungkinan, semua keadaan yang bisa saja terjadi sesuai dengan rule, sesuai dengan aturan gitu ya. Misalkan galon A isinya maksimalnya 4 liter, maka nggak mungkin kondisinya adalah galon A saya isi air sampai 10 liter, kan nggak mungkin. Nah, jadi ini semua adalah state. Nah, kayak gitu. Oke, sampai di sini saya harap Anda sudah bisa paham tentang apa itu definisi dari state. Oke, berikutnya, tadi kita udah kenal ada istilah
start state, ada goal state. Nah, sekarang state space. Apa itu Pak state space? Atau kalau bahasa Indonesianya orang menyebutnya ruang keadaan gitu ya. Ada juga yang menyebutnya ruang masalah. Ada juga yang menyebutnya ruang pencarian. Bebas lah. Intinya state space adalah semua state yang mungkin yang bisa ditempuh oleh sistem atau oleh agen mulai dari start state ke goal state. Kita ambil contoh langsung ke contoh kasus. Misalkan di sini saya punya suatu labirin gitu ya. Ya, ada labirin, kemudian di sini ada dinding-dinding ya. Oke. Kemudian di sini saya punya robot. Anggap aja ini robot saya. Robot saya itu saya minta untuk mencari rute terpendek dari sini ke sini. Jadi ini adalah start state-nya ya. Ini adalah goal state-nya. Oke. Saya kasih rule di mana robot saya tidak boleh menembus dinding. Jadi anggap aja ini dinding. Robot saya nggak boleh nembus dinding. Kemudian robot saya juga hanya bisa berjalan secara vertikal dan horizontal. Robot saya nggak boleh berjalan secara diagonal. Oke, itu adalah rule-nya. Kemudian saya mendefinisikan state-state-nya. Oke, setiap tikungan, setiap jalan buntu, setiap pertigaan itu saya kasih satu titik, gitu ya. Maka di sini saya punya 10 titik. Titik 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke. Nah, berikutnya untuk setiap titik ini saya kasih rute. Nah, maka akhirnya akan terbentuk semacam kayak suatu graf, gitu ya. Suatu graf. Di mana titik yang ada di sini A, B, C, D, E, F, G, H, I, D itu merepresentasikan satu state. Oke? Representasi satu state. Sedangkan graf yang Anda lihat di sini di mana ada garis yang menghubungkan masing-masing node itu kita sebut sebagai state space. Jadi gini ya, jadi kita ya. Jadi paham ya bedanya apa itu state, apa itu state space. Sehingga kalau dalam kasus ini state itu kita bisa sebut sebagai node. Oke. Sedangkan state space itu bisa kita representasikan dalam bentuk graf. Oke. Nah, sekarang gimana Pak caranya kita bisa mencari rute terpendek dengan menggunakan teknik searching? Oke. Sebelum kita masuk ke sana, perlu saya jelaskan dulu bahwa yang biasanya state space itu direpresentasikan dalam dua bentuk. Ada yang direpresentasikan menggunakan graf, ada juga yang direpresentasikan dengan menggunakan tree. Pada dasarnya antara graf dan tree kalau kita bicara sistem itu tidak ada bedanya. Sistem akan bisa mengenalinya dengan mudah, implementasinya simpel. Tapi bagi kita manusia mungkin lebih enak kalau dari graf kita ubah bentuknya menjadi tree agar lebih mudah untuk dilihat, gitu ya. Maka dari graf ini saya ubah dulu ke bentuk tree. Gimana caranya dari graf kita ubah ke bentuk tree? Pertama, kita harus menentukan dulu mana goal state-nya. Di sini kan goal state-nya adalah node A, ya. Maka di tree yang kita bangun, node awalnya, node paling atas atau kita sebut sebagai root adalah node A. Node A di sini dia terhubung dengan dua node lain, yaitu node B dan node D. Maka dari A dia bisa turun ke B dan D. Dari B, Anda lihat B itu punya dua jalur, satu ke A, satu ke C. B ke A kan sudah ada ini, tinggal yang belum dari B ke C. Kita teruskan dulu yang sebelah sini. C itu ada 3 jalur, B, D, dan E. Ke B-nya kan sudah ada, yang belum ada adalah ke D dan E. Yang D sudah jalan buntu, nggak ada lagi. Yang E, ya ada jalur ke F.
Dari F ada 2 jalur, satunya ke G, satunya ke H. Dari G hanya bisa ke A. Karena A sudah ada di atas, maka nggak perlu saya definisikan lagi. Yang H itu punya 2 jalur. Ada yang ke I dan ke J. I dan J kedua-duanya jalan buntu. Oke. Dengan cara yang sama kita juga bisa menurunkan not yang D tadi. Seperti ini. Ya, oke. Sehingga graf ini itu bisa saya ubah atau saya convert menjadi bentuk seperti ini. Ya, baik. Oke, saya kira sampai di situ dulu ya untuk video kali ini. Nanti kita lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.